Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Muda. Kami kelompok 1, Angkatan 3, Gelombang 3, Latsar CPNS 2021, siang ini akan mengajak Sobat Muda untuk berdiskusi mengenai benchmarking nilai-nilai aneka yang akan kami bawakan bersama-sama siang ini. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli. Saya Ira Rahma. Saya Rizkyana Hali. Belum ya? Dan saya Yuda. Nggak masuk gambarnya. Dalam kesempatan ini, kami ingin sharing mengenai aneka. Sobat Muda, udah tahu belum apa itu aneka? Aneka merupakan singkatan dari beberapa nilai dasar profesi. Agar PNS mampu berkomitmen bekerja secara profesional sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Nilai-nilai dasar aneka akan menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045. Apa saja sih nilai-nilai aneka? Aneka A. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban ASN untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi amanahnya. Dalam nilai ini, ASN menjamin nilai publik. Kemudian N. Nasionalisme merupakan rasa kecintaan terhadap bangsa. Dalam hal ini, ASN diharapkan dapat menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. E. Etika publik, yaitu standar perilaku dalam bertanggung jawab ASN melakukan pelayanan publik. K. Komitmen mutu merupakan sikap efektif, efisien, dan inovasi demi mencapai tujuan tertentu. A. Anti korupsi terdiri dari nilai dasar seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, Sobat Muda, bagaimana sih penerapan aneka ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Ira dan Mas Yuda. Yuk disimak. Halo teman-teman. Jadi untuk membicarakan masalah aneka ini, benchmark yang aku bawakan itu mengenai seorang tokoh. Pasti teman-teman akan tahu nih tokohnya siapa. Beliau adalah Pak Jonan atau nama lengkapnya Ignatius Jonan yang sempat menjadi Direktur Utama Kereta Api Indonesia. Jadi untuk Pak Jonan sendiri, beliau itu lahir di Singapura tanggal 21 Juni tahun 63. Beliau itu sebenarnya pengusaha Indonesia, tapi beliau ditunjuk oleh Menteri BUMN pada saat itu, yaitu Bapak Sofyan Jalil, untuk menjadi Direktur Utama Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Bapak Jonan ini alumnus SMA Katolik St. Louis I Surabaya, tahun 1982 beliau S1 Akuntansi di UNER Surabaya juga, dan pendidikan di Fletcher School Universitas Taft di Amerika Serikat. Jadi waktu beliau menjabat sebagai Dirut KAI, beliau itu mengatakan bahwa dia itu tidak mengerti sama sekali tentang teknis-teknis kereta api, tapi beliau yakin beliau punya tekad yang kuat untuk memajukan sistem transportasi di Indonesia. Jadi pada saat beliau menjabat itu banyak banget masalah-masalah di KAI. Beliau punya obsesi akan menjadikan PT KAI sebagai contoh pelayanan publik yang baik dan manusiawi. Jadi dia mampu mengubah kultur masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi publik. Jadi beliau di sini itu mampu menggiring karyawan, menumbuhkan komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, yaitu berusaha mengutamakan pelanggan dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mengedepankan keselamatan pengguna jasa kereta api. Beliau juga memberi moto baru pada KAI, yaitu Anda adalah prioritas kami. Dan dia menerapkan 5 nilai utama dalam KAI, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Jadi pada tahun 2008 sebelum beliau menjabat, PT KAI itu masih merugi sekitar 83,5 miliar dalam 1 tahun. Nah, pada saat beliau menjabat tahun 2009, beliau bisa meraih laba sekitar 154,8 miliar. Kebayangkan teman-teman, dari rugi beberapa miliar, puluhan miliar, menjadi untung ratusan miliar. Itu usahanya pasti bukan main.
Dan pada tahun 2013 laba KAI mencapai 560,4 miliar dengan aset 15,2 triliun atau 3 kali lipat dari tahun 2009. Beliau membuat testimoni mengatakan bahwa kalau kita mau membuat suatu perubahan, maka yang pertama kali harus dirubah adalah diri kita sendiri dulu. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin, jika pemimpinnya mampu dicontoh oleh bawahannya, maka itu tidak akan sulit membuat bawahannya untuk melakukan apa yang pemimpin itu inginkan. Jadi kita kasih contoh sama bawahan. Kalau kita, kemudian yang paling penting juga memahami semangat, visi dan misi institusi tempat kita bekerja untuk terus maju dan melayani masyarakat. Jadi kalau kita paham visi misinya, meskipun nih Bapak Jonan itu tidak mengerti perkereta apian, tapi beliau mengerti visi misinya, alhamdulillah dengan segala usahanya dia sangat berhasil membuat wajah baru PT KAI yang sangat-sangat fenomenal itu. Oke, ini yang kita lihat nih KRL zaman dulu ya, tahu kan teman-teman, kalau udah jam kerja, jam sibuk, pulang kerja, jam kerja itu pasti udah banyak yang naik di atas gerbong. Ini kan sebenarnya sangat berbahaya. Terus yang kedua ini, gambar yang kedua, ini sebelum ada kebijakan one seat, one passenger, jadi semuanya udah berantakan aja, mau tidur di lantai, mau pakai koran, mau pakai apa, udah nggak ada yang rapi-rapi sama sekali. Nah, ini pada saat lebaran nih, seperti ini. Udah bawaannya banyak, penumpangnya bejubel, antrian di dalam kereta api pun ini sebenarnya sudah penuh, tapi yang mau masuk juga masih banyak lagi. Nah, ini nih, jijik banget ya, ngeliatnya kotor banget toiletnya. Ini zaman sebelum beliau menjabat toilet di kereta api ekonomi. Saya sih sempat ngalamin sih, dan dulu tuh waktu kalau saya Nah, ini juga nih, ini yang belum ada one seat, one passenger nih, masih banyak penumpang-penumpang yang berdiri. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, tidur di lantai, berantakan. Nah, ini di KRL nih, pedagang asongan, badut, segala macam naik tuh, udah bejubel, udah nggak tahu mana penumpang, nggak tahu mana penjual, nggak tahu udah riwah deh pokoknya dalam kereta. Nah, ini juga nih, penjual udah kebayangkan dulu tuh pasti rame ya keretanya, ada yang jualan tahu, ada jualan pecel, jualan apa aja. Nah, ini foto yang fenomenal beliau pada saat itu, karena beliau sempat tidur di dalam kereta api. Katanya beliau sih lagi kecapean pada saat itu, jadi udah saking capeknya, udah nggak tahan, beliau istirahat di kereta api. Nah, ini wajah barunya. Jadi udah banyak berbagai macam kelas di kereta api, udah cakep ya, kayak udah pesawat. Dan ini yang tipe eksekutifnya nih, beliau juga merasakan udah kayak di pesawat kelas bisnis Garuda Indonesia, tapi ini kereta api. Nah, ini yang kelas ekonomi nih sekarang. Jadi one seat, one passenger, udah nggak ada lagi yang berdiri-berdiri berjubel gitu, nggak boleh lagi. Dan semua ekonomi pun pakai AC sekarang. Kalau dulu kan ekonomi nggak ada AC. Sekarang ekonomi pun pakai AC. Nah, ini toiletnya nih, ini toilet di ekonomi. Udah bersih sih, udah bersih. Nah, ini yang kereta api eksekutif. Ini logo KAI yang baru. Jadi sudah sangat-sangat banyak perubahan yang terjadi. Ini dari segi fisik ya, kita belum, saya kalau memaparkan yang dari segi pelayanan, mungkin dari karyawannya atau apa, mungkin kita lihat dari tadi laba ruginya, dan sekarang mungkin teman-teman juga udah bisa merasakan bagaimana kemudahan kita dalam mendapatkan tiket. Dulu kan tiket pasti banyak calo, apalagi udah mau lebaran gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Oke, dari cerita profil beliau dan bagaimana beliau bekerja sebagai dirut KAI, kita bisa mengambil beberapa nilai aneka dari beliau. Jadi kalau yang akuntabilitas seperti tadi Mbak Kiki jelaskan, kalau dari beliaunya, beliau itu memiliki akuntabilitas nilai kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab, di mana beliau memiliki tekad yang kuat dan optimis untuk melakukan perubahan, dimulai dari merubah diri sendiri dulu dan harus menjadi contoh untuk karyawannya. Kemudian beliau mampu merealisasikan visi dan misi institusinya. Jadi visi misi itu bukan cuma tertulis tapi dijalankan, dan mampu menggiring karyawannya untuk menumbuhkan komitmen dan bertanggung jawab. Yang nilai akuntabilitas yang kedua adalah keadilan.
Jadi di keadilan ini beliau menghapus sistem urut kacang yang tadi saya cerita. Jadi udah cukup adil berdasarkan kompetensi kerja dan hasil kerja karyawannya. Kemudian menerapkan sistem remun baru yang jangka panjang bisa mencegah terjadinya penyelewengan dana. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil dari nilai akuntabilitas adalah transparansi. Di sini beliau mengubah pola rekrutmen karyawan baru. Jadi pola rekrutmennya jadi lebih transparan secara online dan harus mengikuti prosedur seleksi yang diterapkan oleh manajemen PT KAI. Luar biasa ya teman-teman, ini baru yang akuntabilitas nih. Masih ada nilai nilai aneka yang lain. Nanti akan disampaikan oleh teman saya, Mas Yuda. Oke, Mas Yuda, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ira. Wah, menarik sekali ya profil dan penyampaian tentang nilai akuntabilitas dari Pak Jonan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan nilai dasar lainnya dari Aneka, yaitu nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang pertama nasionalisme nih. Tadi Mbak Ira dijelasin banyak kalau Pak Jonan ini nggak punya latar belakang apapun tentang kereta apian. Nah, sebagai nasionalisme yang baik, Pak Jonan ini akhirnya bersedia untuk menjadi dirut kereta api, meskipun tadi nggak memiliki dan tidak mengerti sama sekali tentang perkereta apian. Bahkan dalam perjalanannya, Pak Jonan ini banyak melakukan transformasi dari PT KAI ini, gitu. Lalu selanjutnya ada nilai etika publik. Nah, pada masa jabatan Pak Jonan ini, sama seperti yang Mbak Ira bilang sebelumnya, Pak Jonan berhasil mengubah mindset dari karyawan-karyawan di PT KAI yang awalnya product oriented menjadi customer oriented. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan dengan tadi one seat, one passenger, satu bangku untuk satu penumpang. Lalu ada lagi nggak ada lagi tuh karena tadi one seat, one passenger, jadi nggak ada lagi karcis untuk penumpang berdiri sehingga gerbong lebih rapi dan lebih nyaman untuk seluruh penumpang. Selain itu, sama seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa adanya perbaikan sarana-prasarana di PT KAI ini, dari toiletnya, lahan parkirnya, hingga sistem elektronik. Nah, melanjutkan sistem elektronik, kita juga akan membahas tentang komitmen mutu. Nah, karena pada masa jabatan Pak Jonan, PT KAI ini menjadi lebih efektif, lebih efisien, inovatif, dan lebih bermutu. Nah, ini dapat kita lihat dengan adanya penerapan sistem boarding yang terpadu. Lalu adanya tiketing online yang sebelumnya itu tidak ada di PT KAI. Dan yang cukup menarik adalah ditiadakannya gerbong kereta ekonomi yang non AC. Jadi semua full AC dari ekonomi, bisnis sampai eksekutif. Dan pada masa Pak Jonan ini juga kereta api Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara ini pertama kali untuk dioperasikan. Nah, itu cukup hebat ya zamannya Pak Jonan dalam masa jabatan dirut PT KAI-nya. Lalu nilai terakhir ada nilai anti korupsi. Nah, ini cukup banyak dan cukup menarik menurut kami. Jadi gebrakan pertama tadi yaitu sistem remunerisasi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pekerja lapangan dan non lapangan. Sama seperti dijelaskan oleh Mbak Ira, agar lebih efisien dan mensejahterakan karyawan yang di lapangan dan untuk menghindari penyelewengan dana. Lalu gebrakan lainnya adalah meniadakan vested interest yang tadi dibilang satu lapak 100.000 satu hari, itu kan dari itu uang nggak tahu larinya kemana, itu larinya ke oknum tersebut. Nah, akhirnya sama Pak Jonan itu ditiadakan sistem tersebut. Walaupun mendapat penolakan dari berbagai pihak, Pak Jonan dengan nilai anti korupsinya, dia tetap untuk meniadakan hal tersebut. Nah, tadi banyak banget nih nilai aneka yang dapat kita pelajari dari Pak Jonan selama menjabat menjadi dirut PT KAI. Nah, dari saya sekian untuk nilai aneka. Akan saya kembalikan ke moderator untuk kesimpulan. Silakan Mas Rafli. Wah, seru sekali. Dan memang banyak sekali yang bisa kita teladani dari sosok
benchmarking kita saat ini, yaitu adalah Bapak Ignatius Jonan. Sobat Muda, dari cerita yang telah diberikan oleh Dr. Ira dan Mas Yuda, kita bisa mempelajari keteladanan Bapak Ignatius Jonan, bahwa yang pertama adalah, kesimpulannya adalah, mulailah berani untuk memulai suatu perubahan. Percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dan jangan lupa, beliau sangat kuat dari contohnya untuk penerapan nilai-nilai aneka yang sangat penting dalam bekerja dan sudah terbukti bisa mengubah kondisi lingkungan kerja, yaitu PT KAI. Kita juga dapat petik pelajaran dari beliau bahwa nanti kita sebagai aparatur sipil negara harus secara konsisten menerapkan nilai-nilai profesi aneka dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Sobat Muda, mudah-mudahan bisa membangun semangat kita dalam kerja sehari-hari. Kami dari kelompok 1, Angkatan 3, Gelombang 3, Latsar CPNS 2021, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Sobat Muda mengikuti diskusi ini, dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita lakukan yel-yel aneka. Aneka? Yes. 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 Yes, yes, yes. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan Sobat Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.